Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albana dari kelas Akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191104. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait materi SPSS data kuesioner primer. Nah, di sini kan ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Nah, beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Terus, kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Nah, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Lalu di sini ada statistik deskriptif, uji kualitas data. Nah, uji kualitas data terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Terus ada uji asumsi klasik, kemudian ada uji regresi linear berganda, lalu ada uji hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Terus ada uji koefisien determinasi. Kemudian di sini ada statistik deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Terus ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Kemudian di sini ada uji kualitas data. Apa itu uji kualitas data? Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Di sini menjadi dua ya. Ada terbagi menjadi dua, maksud saya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji validitas? Nah, uji validitas itu merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Nah, pengujiannya ini dilakukan dengan melihat nilai corrected item dikurang total correlation lebih besar 0,3, maka item pertanyaan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, di sini ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Nah, di sini pengujian itu dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Oke, kita lanjut ke aplikasi SPSS. Kita klik file, lalu kemudian kita klik open. Kita klik data, kemudian kita ubah menjadi Excel. Lalu kita klik data kuesioner, kemudian kita open. Kita klik OK. Baik, di sini datanya sudah saya masukkan, kemudian langsung saja kita klik analyze, kemudian kita scale, lalu kita reliability analysis, kemudian kita masukkan dari B1 sampai B6, kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jangan lupa di sini kita pilih scale. Maksud saya klik scale if item selected, kemudian continue. Oke. Nah, di sini adalah hasil output dari hasil B01 sampai B06. Lalu kemudian kita klik analyze lagi, kemudian kita pilih scale, reliability analyze, kemudian yang dari B01 sampai B06 kita keluarin dulu, kita ganti
menjadi M01 sampai M05. Kita masukkan 1 2 3 4 5. Oke. Di sini statistiknya kita pilih. Maksud saya scale aja ya, jangan 2, continue. Kita klik OK. Nah, di sini itu ada hasil output dari M01 sampai M05. Langsung lanjut, kita klik scale lagi, kemudian reliability analyze, kemudian yang M01 sampai M05 kita keluarin dulu, kita ganti menjadi W01 sampai W07. 1 2 3 4 5 6 7. Kita masukkan, kita ininya statistik, terus scale if item selected, kemudian continue. Kita klik OK. Di hasil keluaran output dari W01 sampai W07. Baik, kita lanjut. Dan ini adalah output dari 3 data, yaitu B01 sampai B06, M01 sampai M05, kemudian yang terakhir ada data W01 sampai W07. Nah, untuk interpretasinya, yang B05 tabel output care processing summary-nya ini casesnya valid. Nah, itu dari 171. Dari 171 orang per 100. Terus kenapa 100? Berarti tidak ada yang mengisi dan ini semua datanya valid ya. Terus untuk reliability statistiknya itu Cronbach alpanya 0,767, yang berarti pengujiannya ini valid. Kan tadi sudah saya jelasin yang di PPT, yaitu pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha jika besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik maka valid. Nah, ini ada 0,767 terus ininya 6. Kemudian selanjutnya item total statistik, kita lihat yang corrected item dikurang total correlation-nya ini kan, yang pertama ada 0,617, yang kedua ada 0,616, yang selanjutnya itu ada 0,427 dan sebagainya. Terus sama seperti sebelumnya, untuk pengujian uji validitas melihat nilai corrected item dikurang total correlation jika lebih besar atau sama dengan 0,3 maka item pernyataan tersebut valid. Nah, berarti ini valid semua ya untuk data B01 sampai B05 nya. Maksud saya B06. Nah, untuk M01 sampai M06 interpretasinya itu case processing summary-nya dari 171 orang per 100%, berarti dia valid ya. Nah, untuk reliability statistiknya juga ada Cronbach alpanya 0,18, yang artinya lebih besar dari 0,6, sama seperti yang saya jelasin tadi untuk item statistiknya nih. Untuk item statistiknya, ketika lihat di corrected item kurang total correlation, yang pertama ada 0,592, terus kemudian ada 0,705 dan seterusnya. Nah, berarti kan di sini angka tuh di atas 0,3, berarti datanya itu valid sama kayak yang sebelumnya di B01 sampai B05. Jadi untuk data M01 sampai M05 valid. Nah, terus yang W01 sampai W07 hasil output tabel case processing summary valid karena dari 171 orang per 100%
Untuk reliability statistiknya itu ground bench alfanya ada 0,740, berarti itu lebih besar dari 0,6, berarti itu valid. Nah, untuk data item total statistiknya di sini itu kita lihat di corrected item dikurang total correlationnya. Terus yang pertama ada 0,457, 0,531, terus kemudian ada dan seterusnya. Berarti itu di data ini tidak ada yang di bawah 0,3. Jadi datanya valid karena di atas 0,3. Jadi kesimpulannya semua data adalah valid.